Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Indramayu, Kabupaten Aceh Timur menyebabkan sungai kembali meluap dan merendam permukiman. Sejumlah murid SMKPP Kutacane Aceh Tenggara memprotes menu makan di asrama dengan melempari rumah kepala sekolah. Peternak di Nagan Raya antisipasi penyebaran virus PMK dengan vaksin dan membersihkan hewan ternak secara rutin. Unjuk rasa menuntut diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di Kabupaten Aceh Selatan masih berlanjut. Setelah honorer tenaga kesehatan, giliran guru honorer dan tenaga teknis berunjuk rasa di gedung DPRK Aceh Selatan pada Jumat siang pekan lalu. Ribuan guru honorer dan tenaga teknis mendesak Presiden Prabowo mengangkat para abdi pendidikan menjadi P3K penuh waktu. Massa membawa spanduk dan poster menyampaikan keinginan dan harapan mereka untuk menjadi P3K. Mereka juga berorasi dan menangis memohon agar keinginan untuk menjadi P3K penuh waktu terwujud. Tuntutan tersebut mereka nilai sangat masuk akal lantaran telah bekerja puluhan tahun menjadi tenaga honorer tanpa kejelasan statusnya. Lebih kurang 20 tahun lebih. Saya di sini meminta sama Bapak Presiden Prabowo, tolonglah Pak diperhatikan kami yang sudah tua ini. Kami sudah mempunyai anak sudah besar-besar, yang anak kami didik sudah jadi pegawai, sudah jadi semuanya, sudah diangkat semua Pak. Dengan 12 tangan kami Pak, angkat kami segera Pak sekarang Pak. Angkat segera kami yang tua-tua ini Pak. Kami mohon kepada Bapak. Unjuk rasa ditanggapi Ketua DPRK Aceh Selatan yang menyatakan aspirasi para honorer ini ditampung dan akan diperjuangkan ke pemerintah pusat. DPRK Aceh Selatan siap menampung aspirasi Bapak Ibu semua. Perjuangkan. Sebagai kami anggota DPRK Aceh Selatan merupakan perwakilan rakyat. Tapi kami akan berupaya sampai kepada pemerintah pusat sehingga ada kejelasan terhadap Bapak Ibu semua. Aksi unjuk rasa gelombang kedua dalam pekan ini dikawal ketat anggota polisi yang berjaga di depan gedung DPRK setempat. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Selatan. Murid kelas 1 SD Negeri Bandar 2, Kabupaten Pidijaya yang belajar di lantai akibat tidak ada kursi menarik perhatian publik. Sejumlah kursi Dewan Guru akhirnya dipindahkan ke ruangan kelas untuk dipakai para murid baru tersebut. Pemindahan kursi Dewan Guru ke ruang kelas setelah penjabat PJ Bupati Pidijaya turun langsung ke sekolah. Langkah ini sebagai tindakan tegas terhadap sekolah yang membiarkan muridnya belajar di lantai selama 5 bulan. Langkah ini disambut puluhan murid kelas 1 dengan sukacita, karena tidak lagi harus belajar di lantai. Apalagi kondisi ini berjalan hampir setengah tahun. Duduk di kursi. Senang? Senang ya? Nah, kemarin duduk lantai. Udah ada kursi kan? Nah. Sementara itu, pejabat Bupati Pidijaya mempertanyakan dana bantuan operasional sekolah, dana BOS. PJ Bupati juga langsung memesan kursi dan meja untuk siswa kelas 1 dan akan rampung dalam waktu 1 bulan ke depan. Untuk sementara adik-adik yang kelas 1 ini belajar dari menggunakan bangku dulu, bangku Dewan Guru, ya, sampai meja dan kursi baru siap, ya.
Karena setiap sekolah sekarang sudah diberikan oleh pemerintah dana BOS, ya, biaya operasional sekolah, ya, yang itu digunakan untuk kelancaran daripada pelaksanaan persekolahan, ya, termasuk mengenai rehab bangunan fisik, sarana belajar dan mengajar bisa diberikan juga di dana BOS. Jadi kemungkinan yang perlu kita lakukan adalah efektivitasnya, ya. Dana BOS di sini ada banyak muridnya, ini mungkin juga di atas 100 juta lebih, ya. Jadi kita harapkan ini tidak akan terulang lagi di masa-masa yang akan datang. SD Negeri 9 Bandar 2 memiliki dana BOS sebesar 120 juta rupiah lebih. Namun fasilitas belajar seperti 25 unit meja dan kursi tidak mampu disediakan oleh pihak sekolah. PJ Bupati bersama PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PD Jaya akan menindak sekolah-sekolah yang mengabaikan kenyamanan belajar, termasuk penggunaan anggaran infrastruktur dan dana BOS. Tim Liputan melaporkan dari PD Jaya. Virus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak yang tak kunjung mereda menyebabkan para peternak di Nagan Raya cemas. Meski kasus PMK di Nagan Raya belum marak, peternak tetap menyuntikkan vaksin PMK ke ternak mereka. Peternak menjaga dan merawat ternaknya dengan sangat cermat. Selain memandikan ternak, membersihkan kandang, mereka juga memberikan vaksin PMK ke ternak meski harus dibeli karena ketersediaan vaksin di daerah itu terbatas. Peternak di Desa Belangsape, Kecamatan Sukamakmur, menempuh langkah pencegahan penularan virus PMK. Hewan ternak mereka rutin diperiksa kesehatan dan disuntikkan vaksin secara mandiri. Kekhawatiran pasti ada, cuma kita akan menjaga sebelum PMK ini masuk. Nah, untuk mencegah, lebih baik dicegah dibanding mengobati. Kita makanya harus jaga kebersihan, kita siram, kita mandiin. Tapi seminggu sekali cek juga kukunya, cek juga mulut, apa ada problem. Setiap minggu rutin itu, setiap minggu. Malah kami stok vaksin juga ada. Itu mandiri, Pak? Mandiri. Kehadiran petugas dinilai sangat penting guna memberikan pemahaman kepada peternak tentang antisipasi bahaya virus PMK. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya sepanjang tahun 2024 sudah menyuntikkan 2.500 dosis vaksin terhadap hewan ternak pada tahun 2024. Namun awal tahun 2025 baru menyuntikkan 50 dosis vaksin. Fenomena penyakit menular yang menyerang semua jenis hewan berkuku belah atau genap itu menjadi hal yang dikhawatirkan para peternak. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.